Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarani an uksir min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim fa innaha min kunuzil jannah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas sahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Raya Al-Jabar yang hadir semuanya adalah yang terpilih, yang teraudisi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang terindah, yang terpantaskan, yang terucapkan dari seorang bibir hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di 1 kali 24 jam, terkecuali hari ini kita mengucapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wasyukuri ala nikmatillah. Al-Qur'anul Karim sebagai bagian daripada way of life, dari pedoman hidup kita, sebagai jalan lentera di tengah kegelapan, telah menjelaskan bagaimana manusia kita adanya. Bahkan disebutkan kata manusia di dalam Al-Quran itu paling tidak dalam 5 kalimat. Pertama, Allah menyebutkan manusia di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat yang ke-51 di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata pertama yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini adalah ins, adalah manusia. Para mufassirin menyampaikan ketika Allah kemudian menyebutkan kata manusia, ins tadi, lebih bagaimana kita punya misi. Apa misi kita sebagai bagian daripada makhluk yang diciptakan di muka bumi ini? Misi kita tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat ibadah inilah, alhamdulillah wasyukuri ala nikmatillah, kita semuanya hari ini meninggalkan dan menanggalkan segenap kesibukan kita, perniagaan kita, pekerjaan kita, dan Allah kemudian panggil kita dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ala zikrillah wazarul bai dzalikum khairul lakum. Di situ jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ibadah ini. Kalau kita penggal kata ibadah ini, ingin, B-nya bersama, A-nya Allah, A-nya adalah dalam,
haknya adalah aktivitas, haknya adalah hidup. Jadi ibadah ini adalah ingin bersama Allah dalam aktivitas hidup kita. Maka ada satu strategi yang harus kita lakukan. Apa strategi kita? Jadikanlah seluruh aktivitas hidup kita, dari mulai kita bangun lalu kita tidur kembali, semuanya harus jadikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Amirul Mukminin pernah menyampaikan request kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah perkenankan aku mati di dalam dua perkara. Apa perkara yang pertama yang diinginkan oleh Amirul Mukminin? Bolehkah Allah aku mati ketika aku sedang maisah, menjemput rezeki, menafkahi keluarga? Yang kedua, ketika aku sedang berjihad membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orientasi kita bekerja, kita beraktivitas, semuanya jadi nilai ibadah kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan lepas ruh dari dunia ini, melepaskan jasad kita ini. Man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallahu zakhalal jannah. Poin yang kedua, Al-Quran menyebutkan kata manusia itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alna bainakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maaf, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah menyebut kata di sini adalah al-insan. Ya ayuhan nas. Maaf, ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan diri kalian su'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, sejatinya kita untuk saling mengenal satu sama lain. Ketika Allah menyebut kata di sini adalah ya ayuhan nas, menyebut kata manusia, maka hakikatnya kita sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Artinya kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Maka hari ini kita pun sama, lita'arafu, dari berbagai daerah, dari berbagai tempat datang kita ke majelis ilmu ini, datang kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapapun yang keluar dari rumahnya, duduk di dalam majelis ilmu ini, layaknya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kemudian kita kembali beraktivitas meneruskan kegiatan yang kita tadi tinggalkan. Maka pesan bagi kita ketika Allah menyebutkan kata an-nas tadi, ya ayuhan nas, lebih bagaimana ketika kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tentu membutuhkan pertolongan orang lain. Yang ketiga, Al-Quran pun menyebutkan kata manusia itu di dalam surat yang ke-18, di ayat yang ke-110, di penggal ayat yang di tengah. Itu adalah salah satu menguatkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kalian, seperti kita halnya. Yuha ilayya, tapi yang jadi membedakan dengan kalian, aku yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebut kata kita sebagai basar di sini, sebagai manusia ini, maka layaknya kita sebagai makhluk biologis yang punya keinginan, yang punya harapan. Keinginan inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Maka seseorang pemuda yang ingin menyalurkan nafsunya, keinginannya, syahwatnya,
ada pintu yang dihalalkan, itu pintu nikah. Sebagaimana Allah mengatur di dalam surat yang ke-30 di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha. Ketika sudah berpasang-pasangan, tidak lain kecenderungannya adalah ketenangan dan ketentraman. Maka begitu indah Allah lewat petunjuk di dalam Al-Quran mengatur segala sendi kehidupan kita. Itu semuanya terekam di dalam Al-Quran. Maka mari kita terus mentadaburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa membaca, mengajarkan dan bisa mengamalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi al-ashabih. Bacalah Quran, karena Quran kelak nanti pada hari kiamat datang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Boleh jadi kita hari ini gagal paham, tidak mengenal ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena barangkali keterbatasan kita untuk bisa membaca dan membumikan serta memahami Al-Quran. Maka yang ketiga tadi, Allah menyebutkan kata manusia dalam Al-Quran ini adalah disebut dengan al-basar ataupun keinginan. Dan keinginan ini pernah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasannya aku membuat satu kotak. Di dalam kotak itu aku membuat 2 irisan. Lalu bersahabat pada saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan 2 irisan yang ada di dalam kotak tadi? Lalu dari tutur kata yang bijak Rasul sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabat terbaikku, 2 irisan ini yang pertama, irisan ini sampai ada pada dinding kotak. Dan yang kedua, irisan itu keluar dari kotak tadi. Kemudian sahabat bertanya lagi, apa maknanya Rasulullah? Irisan itu sampai dinding kotak dan satu lagi irisan ini keluar dari kotak. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah irisan-irisan yang sampai dari dinding ujung kotak tadi, itulah hakikatnya usia kita, umur kita. Apapun juga harapan dan keinginan kita, ternyata Allah sudah takdirkan di waktu, tempat dan cara Allah telah siapkan dan Allah tentukan dari umur kita. Lalu irisan yang keluar dari kotak tadi, Rasul pun menggambarkan dan menyampaikan, wahai sahabatku, irisan yang keluar dari kotak tadi hakikatnya itulah hawa nafsu kita, itulah keinginan kita. Bisa jadi kita berkeinginan tentang segala sesuatu perkara, tapi ternyata umur telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para duyufullah, duyufur rahman, para tamu-tamunya Allah yang sudah berangkat di kloter pertama dan sekarang kloter kedua melaksanakan ibadah haji. Kita mendengarkan kabar bahwasanya para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita berkeinginan tentang segala perkara, tentang segala sesuatu, tapi ternyata qadarullah, Allah telah tentukan umur kita. Inilah irisan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita dalam Al-Qur'an itu adalah dengan sebutan al-insan.
Di dalam surat At-Tin di ayat yang keempat, jelas ini menjadi bagian kita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku sungguhnya telah menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik bentuk. Para mufassirin kemudian menguraikan ketika Allah menyebutkan kata al-insan di sini, maka lebih bagaimana Allah melihat kita dari sisi kita sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ketika Allah menyebutkan kata al-insan di sini, Allah lebih melihat bagaimana ketika memiliki potensi diberikan akal yang lebih dibandingkan dengan makhluk kita yang lainnya. Bukankah syarat manusia itu ada 3? Pertama ada jasad dan ruhnya. Yang kedua adanya hawa nafsu atau keinginannya. Dan yang ketiga syarat manusia itu disempurnakan dengan akalnya. Banyak hari ini yang manusia-manusia itu mereka hanya hilang, tidak memiliki akal nalar yang sehat, hanya dipengaruhi dengan jasad dan ruh serta keinginan dan nafsunya, sehingga akalnya mereka kemudian tidak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sama-sama bertafakur sejauh mana akal yang Allah berikan kepada kita, kita sempurnakan. Luar biasa. Ketika Allah memberikan kita dengan akal yang sehat, maka kita pun bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang salah. Yang terakhir, Allah menyebutkan kata manusia itu ada di dalam surat yang kedua, di ayat yang ke-30, di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna, ketika Allah berfirman, ya Adam, hai Adam, uskun, tinggal, anta wa zawjukal jannah, dan pasanganmu di surga. Ketika Allah menyebutkan kata Adam, lebih bagaimana kita melihat bahwasanya kita sebagai makhluk yang punya sejarah, punya historis yang panjang. Apa sejarahnya? Layaknya kita semuanya adalah penduduk surga. Sehingga kata Allah dalam lanjutan ayatnya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan minum yang di dalam surga ini apa yang kamu suka. Tapi ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, di surga pun layaknya ketika kita di dunia itu ada aturannya, ada tata tertibnya. Apa tata tertibnya di surga tadi? Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Ini aturan Allah yang diberikan kepada Adam alaihissalam. Wala taqraba, dan kamu jangan dekat kepada satu pohon Sayyidatul Khuldi. Ketika kamu dekat, bahkan lebih sekedar dari dekat tadi, fatakuna minaz zalimin, kamu termasuk orang yang zalim, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat lanjutannya, fa'ajallahuma syaitanu anha fahrajahuma mimma kana fi, sampai setan laknatullah menggelincirkan keduanya dan mereka dipisahkan. Dan hari ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, betapa kita semuanya adalah penduduk surga, dan kembali lagi kita kelak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagi surga orang yang kafir, tapi bagi orang yang beriman, dunia ini bagikan penjara. Oleh karenanya Khairul Anwar menyampaikan bagi kita hidup ini seolah ingin 1000 tahun lagi. Berusahalah Anda dengan duniamu seolah Anda hidup selama-lamanya, tapi berpikir Anda dengan akhiratmu. Besok, lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Hidup ini bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup adalah untuk yang maha hidup. Jangan takut mati, jangan cari mati, tapi rindukanlah dengan mati, karena mati pintu awal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafiyakum bi ayatil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi washabbihi ala sidqi wal wafa. Fayyul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yabasaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqq wa jahqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah Jumat Masjid Raya Al-Jabar yang Allah muliakan, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah kedua ini. Semoga segala harapan, keinginan dan cita-cita kita senantiasa diberikan yang terbaik di sisa usia kita. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, semoga mereka diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kembali berkumpul dengan keluarga, dengan masyarakat, menjanang haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan juga di antara kita yang belum berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, pun dengan ibadah umroh, Allah mampukan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan mudah-mudahan Allah mampukan rezeki kita yang halal, yang maslahat dunia wal akhirah. Allahumma kul sahabati Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafini kabi majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika karimna bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarafana biha indakal darajat. Wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat bil hayati wa abadal mat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Jabbar ya Qahar ya Zal Bashir Syadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'ada alal muslimin. Allahumma hajjan mabruran wa sayyan maskuran wa zamban maghfuran wa litizaratan lan zabur. Rabbana inna sami'na munadi yunadi lil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.